Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah pernah ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana keadaan kalian para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka menyambut kemuliaan atau kedatangan bulan Ramadan? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Demi Allah, kami para sahabat diajarkan oleh Nabi, jangan berani-berani minta panjang umur ketemu Ramadan sementara di hatinya masih ada kebencian kepada saudara." Karena itu jangan heran kalau ada di antara amaliyahnya kita menjelang Ramadan adalah saling meminta maaf, saling membuka pintu halal dan ridho satu sama lain. Karena memang itu adalah pesan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mana beliau adalah murid langsung Rasulullah SAW. Hanya saja kadang-kadang kita saling meminta maaf satu sama lain itu terkesan formalitas. Apa buktinya? Kita saling meminta maaf kepada orang yang sebetulnya nggak ada masalah sama kita. Tapi betapa berat buat kita untuk membuka pintu maaf halal ridho kepada orang yang sebetulnya kita punya masalah sama mereka. Merawat yang baik itu bagus, wajib. Tapi yang lebih wajib, yang lebih prioritas adalah menyambung apa yang pernah putus. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah nggak akan turun kepada suatu kaum jika ada di antara mereka seseorang yang memutus tali silaturahminya. Kalau orang lain, kaum tersebut, mereka yang tinggal di daerahnya kena getahnya, gimana dia biang keroknya? Gimana dia biang masalah? Di waktu mulia semulia apapun, orang yang memutus tali silaturahmi itu bukan lebih dekat kepada husnul khotimah, tapi lebih dekat kepada su'ul khotimah. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus silaturahmi, kata Nabi, matinya mati terlaknat sekalipun matinya di dalam Ka'bah. La yadkhulul jannata qati'. Rasulullah juga mengatakan dengan tegas, singkat tapi jelas, nggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahminya. Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana kita baik sama Allah, tapi juga mengajarkan kepada kita untuk baik sama manusia. Salat diawali dengan takbiratul ihram, hablum minallah, tapi diakhiri dengan salam, hablum minannas. Siapa orang yang salat diawali dengan takbir tapi tidak diakhiri dengan salam, percuma sebagaimana percumanya orang salat nggak pakai takbir tahu-tahu salam. Puasa hablum minallah, illa shaum fa innahu li wa ana azilih, kata Allah dalam hadits qudsinya. Puasa hablum minallah, tapi zakat diakhiri dengan zakat. Puasa itu zakat hablum minannas. Siapa orang yang puasa tapi nggak zakat, nggak diterima puasanya. Apalagi nggak puasa tahu-tahu zakat, apalagi sudah nggak puasa nggak zakat tahu-tahu lebaran. Haji juga begitu. Haji itu hablum minallah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah, hablum minallah haji. Tapi diakhiri dengan kurban. Kurban hablum minannas. Siapa yang mampu haji tapi nggak mampu kurban, dipertanyakan hajinya. Ratusan juta sanggup, kenapa yang cuma 2 juta 3 juta beli kambing satu nggak sanggup? Kadang-kadang orang mampu mengeluarkan duit walaupun besar asal untuk kenikmatannya, tapi 2 juta 3 juta untuk kenikmatan orang lain mikir 10 kali sampai nggak jadi kadang-kadang. Karena itu hadirin sekalian hati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah Al-Fajr sampaikan tadi, banyak di antara kita minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi banyak di antara kita yang nggak tanggung jawab sama apa yang kita minta sendiri, kapan apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulai detik ini canangkan satu tekad yang kuat bahwa kapan Allah takdir, Allah penuhi dan Allah ijabah permintaan saya minta panjang umur ketemu Ramadan besok, saya janji saya akan jadikan Ramadan besok adalah Ramadan paling indah seumur hidup saya. Mungkin kita nggak pernah khatam Quran, mungkin tarawih witirnya kita bolong-bolong istiqomah, mungkin kita sahur kalau sudah menjelang akhir malas-malesan, enggak, itu sunnahnya Nabi, kita hidupkan sunnahnya Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Menghidupkan sunnahnya Nabi itu jalan tangga, jalan anak tangga yang bisa membuat kita semakin dekat. Dalam cuma sahur, walaupun cuma seteguk air putih atau beberapa butir kurma,
tapi itu jalan sunnahnya Nabi, dan itu modal buat kita untuk masuk surga. Apapun yang menjadi kekurangan kita selama Ramadan kemarin, jangan diulangi kesalahan kekurangan yang sama, tapi kita tingkatkan dengan satu niat yang baik. Sebagai penutup, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau menjelang Ramadan mengumpulkan anak istrinya dan ditanya mereka oleh Al-Habib Abdullah, bagaimana evaluasi Ramadan kalian dan apa yang akan kalian perbaiki di Ramadan besok. Maka satu persatu anaknya, istrinya mengutarakan evaluasi kekurangan daripada Ramadan kemarin, dan dari situ mereka mencanangkan niat yang baik untuk Ramadan besok. Tersisa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ada evaluasi, harus ada program juga, tapi nggak ada jawaban kecuali tangisan. Maka anaknya nanya, abah kok nangis, kenapa? Kami sudah mengevaluasi Ramadan kemarin dan kami sudah masang niat untuk Ramadan besok sebagai perbaikan daripada Ramadan kemarin. Tinggal abah nih, abah kok nangis? Nah, abah nggak nunggu Ramadan banyak taat. Abah nggak nunggu Ramadan banyak taat. Yang buat abah nangis adalah abah kalau sudah Ramadan habis umurnya untuk taat kepada Allah, sehingga nggak bisa nambah lagi. Kalau seandainya ada di antara kalian, anak-anakku, istriku, yang bisa menjual umurnya dan kalian jual, aku beli itu umur. Aku beli. Untuk istirahat abah, bukan Ramadan kok bingung istirahat. 11 bulan kita banyak istirahat. Untuk taat lagi. 24 jam ibadah. Kalau misal bisa beli umur sejam 2 jam, digunakan untuk taat lagi. Kalau kita kan 24 jam ibadah, sejam 2 jam kita beli untuk istirahat. Kita ini nggak bisa beli umur aja, istirahatnya banyak. Karena itu, ini adalah gambaran bagaimana mindset, pola pikir atau cara pandang masyarakat seseorang terhadap kemuliaan Ramadan. Terhadap kemuliaan, kalau ada di antara kita yang menganggap Ramadan itu beban, ya otomatis kita nggak mendapatkan apa-apa daripada Ramadan kecuali sesuatu yang minim. Tapi kalau kita menganggap Ramadan ini adalah sesuatu yang istimewa, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, maka tentu hasil tidak akan mengkhianati proses, atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita pokoknya kepingin kapan ujian di sekolah, pokoknya lulus, ya mutolaahnya ala kadarnya. Tapi kalau ingin berprestasi, maka dia akan jadikan malamnya sebagai siang. Dia akan jadikan malamnya sebagai siang untuk banyak belajar. Ini mungkin mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada kebencian kepada saudara. Mudah-mudahan kalau ada di antara kita yang sedang putus silaturahmi, Allah sambungkan itu semuanya. Allah kasih lapang dada kita untuk bisa saling meminta maaf, saling meridhoi dan menghalaki itu sama lain. Dan mudah-mudahan kita ketemu Ramadan besok bukan Ramadan terakhir, Rajab kemarin bukan Rajab terakhir, Sya'ban ini bukan Sya'ban terakhir, Rajab Sya'bannya kita penuh akan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.